Kita ke informasi terpopuler yang pertama, demi cuan, Thailand timbangan legalkan kasino, update pelaku serangan Moskow, dan juga kalau kita amati begitu ya beberapa hot news yang juga akan kami sampaikan di hari ini. Kita ke hot news yang pertama, pemerintah Thailand punya cara baru untuk meningkatkan lagi ekonomi dalam negeri dengan melegalkan kasinonya. Perdana Menteri Srettha Thavisin menjelaskan pihaknya tengah mempertimbangkan menyusun aturan soal hal tersebut. Thavisin mengatakan undang-undang itu akan membawa banyak keuntungan bagi negara. Salah satunya adalah bisa membuka banyak lapangan kerja baru. Selain itu juga bisa menghasilkan pendapatan bagi Thailand termasuk melalui pemungutan pajak. Thavisin menjelaskan rencana pemerintah bukan sebagai promosi judi, melainkan memilih melakukan pengawasan pada aktivitas tersebut. Sebuah penelitian di parlemen mengatakan pengesahan kegiatan kasino untuk menarik investasi dan pariwisata Thailand. Banyak orang berpendapat kasino legal akan menarik banyak pengunjung dari luar Thailand. Kegiatan itu juga bisa menciptakan persaingan yang kuat untuk menjadi raksasa judi legal dunia. Macau, rencana tersebut juga bakal memperluas aktivitas perjudian yang juga diperbolehkan di Thailand. Negara itu hanya memperbolehkan judi dilakukan pada pacuan kuda dan lotre yang dikontrol oleh negara. Kita break ke hot news lainnya atau informasi terpopuler yang lainnya. Rusia kini menyasar nama baru terkait aktivitas terorisme termasuk serangan mematikan di gedung konser Moskow beberapa waktu lalu. Bukan kelompok ISIS tapi bos mata-mata berasal dari Ukraina. Kepala mata-mata Ukraina SBU Vitaly Malyuk dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kegiatan terorisme yang dilakukan di Rusia termasuk serangan mematikan di gedung konser balai kota Krokus Moskow di 2 pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan mengatakan telah secara resmi menghubungkan Kiev dengan tuntutan berdasarkan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Bom Teroris dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang diadopsi PBB untuk penangkapan dan ekstradisi segera. Serangan di Moskow terjadi 22 Maret lalu dan sebelumnya ISIS mengaku bertanggung jawab di mana Amerika Serikat juga membenarkan hal tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengakui untuk pertama kalinya bahwa kelompok Islam radikal berada di balik serangan tersebut. Namun dirinya merujuk keterlibatan Ukraina, hal sama juga diutarakan Kepala Intelijen Rusia, Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, Alexander Bortnikov. Dirinya bahkan mengklaim Amerika Serikat, Inggris, dan Ukraina berada di balik serangan Moskow dalam sebuah wawancara dengan jurnalis pro-Kremlin, Pavel Zarubin. Dan kini kita ke informasi lainnya, di mana pendaftaran ke Universitas Harvard untuk kelas mahasiswa baru turun ke level terendah dalam 4 tahun terakhir. Sementara sekolah Ivy League lainnya mengatakan telah menerima rekor tinggi jumlah pelamar. Harvard mengatakan pada Kamis 28 Maret 2024 lalu bahwa pihaknya menerima 54.008 pendaftar sarjana untuk angkatan kelulusan 2028. Tahun sebelumnya, Universitas Harvard memiliki hampir 57.000 pendaftar dan untuk 2 tahun sebelumnya, masing-masing sekitar 61.000 pendaftar dan hampir 58.000 pendaftar. Penurunan total pelamar sebesar 5% didahului oleh penurunan pendaftaran awal ke Harvard sebesar 17%. Dilansir dari Wall Street Journal, tidak diketahui mengapa jumlah pendaftaran menurun, namun penurunan ini terjadi pada tahun ketika Harvard menghadapi kekacauan setelah Hamas menyerang Israel pada Oktober lalu, presidennya mengundurkan diri dan Mahkamah Agung membatasi bagaimana perguruan tinggi dapat mempertimbangkan ras dalam penerimaan. Perselisihan mengenai perang Israel-Hamas memecah kampus Cambridge di Massachusetts, di mana ketegangan meningkat antara mahasiswa pro-Palestina dan juga Yahudi. Mahasiswa di Harvard dan universitas-universitas lain melakukan protes atas perang tersebut dan para pemimpin bingung bagaimana harus meresponnya. Ya, kita berikan informasi lainnya. Di mana 2 fenomena di atas langit berpotensi muncul jelang Lebaran 2024, ada gerhana matahari total dan juga komet setan. Gerhana matahari total dijadwalkan muncul pada 8 April 2024. Sementara komet setan berpotensi muncul mulai akhir Maret hingga 8 April 2024. Namun keduanya tak bisa disaksikan di Indonesia, melainkan di jalur Maine hingga Texas saat langit malam bersih. Komet setan sendiri dibeberkan oleh astrofotografer Jan-Erik Falstad. Gambar itu juga menunjukkan raksasa bola es bersembunyi pada lingkaran gas spiral berwarna merah, hijau, dan biru di sekitar inti es. Spiral dalam komet setan tampak seperti simbol yin and yang.
Hal disebabkan juga oleh arus komet yang disebut cryomagma, di mana arus tersebut berputar dan membentuk rotasi penuh dalam 2 pekan. Penerimaan komet Setan dibuat pada akhir tahun lalu ketika sebuah foto yang ditangkap astrografer menunjukkan semburan api yang mirip bentuk tanduk. Komet tersebut sejatinya bernama 12P Ponsberg, ini dikenal sebagai komet setan. Gambar terbaru Faustet yang diambil dari Norwegia memberikan gambaran lebih detail terkait Ponsberg saat benda luar angkasa tersebut bergerak mendekati matahari. Dalam beberapa minggu mendatang, komet setan akan bergeser ke arah konstelasi Aries. Saat menyala, komet setan akan menjadi sangat terang sehingga dapat dilihat tanpa teleskop. Pons juga pertama kali ditemukan astronom Prancis Jean-Louis Pons pada tahun 1812 dan pada tahun 1883 oleh William Brooks. Namun beberapa astronom mengatakan ada bukti bahwa komet tersebut terlihat sejak tahun 1385. Komet ini terakhir kali terlihat 71 tahun yang lalu dan saat itu komet setan melakukan perjalanan dekat dengan matahari dan akan terlihat di belahan bumi utara.